Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar biologi bersama Asy Susiati. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Namun sebelumnya kita bahas dulu ya, apa itu organisasi kehidupan. Jadi, sebelum mengetahui apa itu jaringan, kita sebaiknya membahas dulu apa itu sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun makhluk hidup. Nanti kumpulan sel ini akan membentuk yang namanya jaringan. Jadi jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan akan berkumpul membentuk yang namanya organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang melakukan suatu fungsi. Organ akan berkumpul membentuk yang namanya sistem organ. Sistem organ adalah kumpulan beberapa organ yang melakukan suatu sistem. Nanti kumpulan sistem organ akan membentuk yang namanya organisme. Nah, pada pertemuan kali ini kita fokus akan membahas apa itu jaringan yang terdapat pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan terdiri dari dua kelompok besar atau dibedakan menjadi ada jaringan muda atau jaringan meristem, dan yang kedua adalah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nanti kita bahas satu persatu ya, apa itu jaringan muda, dan nanti kalau sudah selesai kita bahas jaringan muda, baru kita bahas apa itu jaringan dewasa. Kita bahas satu-satu ya. Jaringan muda atau jaringan meristem. Jaringan muda atau jaringan meristem merupakan jaringan embrional atau jaringan muda. Sel-selnya aktif membelah secara mitosis, sehingga tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Yang kedua, bentuk selnya menyerupai kubus atau persegi berdinding tipis, banyak sitoplasma dan tidak memiliki vakuola tengah. Yang ketiga, jaringan meristem. Ciri khasnya adalah tidak berklorofil. Dan yang keempat, sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi. Sel-selnya tidak mengandung zat makanan dan tidak berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Ini adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Jaringan meristem dibedakan berdasarkan sifat-sifat dasar sel asalnya, yaitu yang pertama adalah jaringan meristem primer, dan yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Apa itu jaringan meristem primer? Jaringan meristem primer letaknya di ujung batang dan di ujung akar, menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan akar bertambah panjang. Nah, yang kedua adalah jaringan meristem sekunder. Jaringan meristem sekunder disebut juga dengan kambium. Kambium dibedakan menjadi ada kambium vaskuler, ada kambium intervaskuler, dan yang terakhir adalah kambium gabus atau velogen. Nah, kambium gabus ini nantinya akan membentuk jaringan yang disebut dengan jaringan periderm. Ya, atau membentuk si velogen ini nanti akan membentuk veloderm, membelah ke arah dalam membentuk veloderm, dan membelah ke arah luar akan membentuk velem atau sel-sel gabus. Ini adalah gambar tentang kambium vaskuler dan intervaskuler. Nah, jaringan meristem berdasarkan letak pada tumbuhan dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ini adalah jaringan meristem apikal, letaknya di ujung batang dan di ujung akar. Nah, ini contohnya adalah yang gambar yang di ujung batang. Yang kedua adalah meristem lateral. Meristem lateral adanya di tepi akar dan batang dikotil. Dan yang ketiga adalah meristem interkalar. Meristem interkalar ini berada atau terletak di antara ruas-ruas batang tumbuhan. Jadi tumbuhan yang memiliki buku-buku atau ruas-ruas. Contohnya adalah tanaman rumput dan bambu, tumbuhan rumput dan bambu. Jadi dia adanya di sini ya, meristemnya itu dekat nodus atau buku-buku. Nah, yang pertama udah selesai kita bahas ya apa itu jaringan meristem, dan yang kedua kita bahas yang sekarang adalah jaringan permanen atau jaringan dewasa. Nah, jaringan permanen atau jaringan dewasa ini dibedakan menjadi ada yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis yang melindungi tubuh tumbuhan. Jaringan yang kedua disebut jaringan dasar, yaitu berupa jaringan parenkim. Dan yang ketiga adalah jaringan penyokong atau penguat. Dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Yang keempat adalah jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem atau disebut dengan jaringan pembuluh. Kita bahas satu-satu ya, apa itu jaringan pelindung. Dimulai dari yang pertama ya, jaringan pelindung.
Jaringan epidermis atau jaringan pelindung. Jaringan epidermis merupakan jaringan paling luar tumbuhan, berfungsi melindungi jaringan yang ada di bawahnya, tersusun dari sel yang rapat tanpa ruang antar sel. Jaringan epidermis tidak berklorofil, mengandung lapisan lilin berupa kutikula, di bawahnya kutikula dan zat kutin ya. Kemudian derivat dari epidermis berupa stoma, trikoma, duri, filamen, sel kersik, sel kipas, sistolit, sel silika, dan sel gabus. Nah, ini derivat-derivatnya ya. Ya, di sini ada trikomata, ada stomata, ada duri, filamen pada tanaman anggrek, dan sel kersik. Jaringan epidermis yang terdapat di daun itu ada dua ya, ada dua lapisan. Ada jaringan epidermis atas nih, letaknya di atas. Di sini ada kutikula paling atas. Kemudian yang kedua adalah jaringan epidermis bawah. Dan di jaringan epidermis bawah ini biasanya terdapat stomata umumnya ya, terdapat stomata. Kemudian yang kedua yaitu jaringan dasar atau jaringan parenkim. Merupakan jaringan dasar terdiri dari sel-sel parenkim dengan bentuk bervariasi. Kemudian terdapat pada akar, batang, daun, dan buah. Sel hidup dan aktif. Berdinding tipis, bulat, persegi, atau panjang. Terdapat ruang antar sel, banyak mengandung kloroplas. Jaringan parenkim dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu aerenkim. Aerenkim adalah jaringan parenkim yang berfungsi sebagai penyimpan udara. Kemudian yang kedua adalah klorenkim, yaitu parenkim fotosintesis yang berfungsi untuk melakukan proses fotosintesis. Ini adalah penampakan dari penampang melintang dan penampang membujur dari jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu jaringan penyokong atau penguat. Jaringan penyokong atau penguat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim strukturnya hampir sama dengan parenkim, fungsi penguat tumbuhan muda dan herba, selnya bulat karena mengalami penebalan selulosa pada dindingnya, selnya hidup, tidak ada ruang antar sel. Dinding selnya terdiri atas selulosa dan pektin. Ini adalah penampakan dari si sel jaringan kolenkim. Sel-selnya di sini terlihat mengalami penebalan oleh selulosa dan pektin. Ya, bedanya dengan tadi yang parenkim, kolenkim ini mengalami penebalan. Selnya masih hidup sama ya, selnya hidup. Kemudian kita bahas jaringan penyokong yang kedua yaitu jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim merupakan jaringan penyokong yang keras. Dinding tebal, keras, dan memiliki noktah. Noktah itu adalah kayak pit ya atau celah. Kemudian tersusun dari sel yang sudah mati. Kemudian tidak terdapat ruang antar sel. Dinding sel mengandung selulosa dan lignin. Nah, ini adalah penampakan dari penampang melintang dan membujur dari jaringan sklerenkim. Jadi terdapat noktah atau pit, nih yang ini ya, noktah itu, nih yang ini berupa gaya garis-garis gini, dia pit atau lubang. Kemudian di sini sebutnya kanal. Kemudian dia ada berupa fiber atau serat dan juga ada yang berupa sklereid gitu. Dia mengalami penebalan oleh zat yang namanya lignin. Kalau tadi kolenkim karena pektin, kalau ini karena lignin ya penebalannya. Dan bedanya lagi dengan kolenkim tadi adalah kalau ini adalah selnya sudah mati, kalau kolenkim tadi hidup. Kita bahas jaringan penyokong jaringan yang keempat yaitu jaringan pengangkut atau pembuluh, jaringan pembuluh. Jaringan pengangkut atau pembuluh dibedakan menjadi dua atau terdapat dua macam, yaitu ada jaringan silem atau jaringan pembuluh kayu tersusun atas tabung-tabung pembuluh, berfungsi menyokong dan mengangkut air serta garam mineral dari akar menuju bagian atas daun, kemudian tersusun dari trakea, parenkim silem, dan serabut silem. Nah, ini adalah penampakan dari penampang dari silem, jaringan silem. Jaringan pengangkut yang kedua yaitu floem.
Floem strukturnya mirip dengan xilem. Dinding selnya mengalami penebalan selulosa dan pektin, mengangkut senyawa organik hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan, tersusun dari sel buluh tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Ini adalah penampang dari jaringan floem. Berikutnya kita bahas adalah kita melihat penampang pengangkut di daun. Ya, yaitu ada bagian xilem yang berwarna jaringan yang berwarna pink ini, xilem yang atas, dan yang bawah ini adalah floem. Selanjutnya kita bahas juga tentang apa itu sifat totipotensi sel. Sifat totipotensi sel sebagai dasar teknik kultur jaringan, yaitu apa itu totipotensi dan apa itu kultur jaringan. Totipotensi yaitu kemampuan sel-sel untuk tumbuh dan berkembang membentuk individu baru yang utuh jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Sedangkan apa itu kultur jaringan, yaitu teknik perbanyakan tanaman atau teknik untuk mengisolasi sel protoplasma jaringan atau organ kemudian menumbuhkannya pada medium buatan yang mengandung zat pengatur tubuh atau ZPT dalam kondisi aseptik atau steril sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi kembali menjadi tanaman yang sempurna. Berikut adalah gambar dari proses teknik kultur jaringan, di mana contohnya ini adalah tanaman wortel ya. Tanaman wortel diambil jaringannya, sebagian jari jaringannya, kemudian selnya dimasukkan ke cawan petri, kemudian ditumbuhkan, nanti membentuk kalus. Kalus akan dipindahkan ke medium pertumbuhan, nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang utuh. Nanti setelah menjadi tanaman yang utuh, nanti akan dipindahkan ke media yang tanah. Saya kira itu saja pembahasan tentang jaringan pada tumbuhan. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya jangan lupa ya kita bahas jaringan pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.